Bayangkan peradaban dengan 7 juta manusia. 7 kuadriliun manusia di alam semesta. Sebuah peradaban yang merentang dari bintang ke bintang hingga 8 penjuru galaksi. Bayangkan dunia tanpa kemiskinan, di mana pergi ke bulan semudah pergi tamasya, di mana taman bermain seperti Disneyland bisa sebesar planet. Dunia tanpa kelaparan, tanpa kekurangan. Kembali ke bumi di awal abad ke-21. 7 miliar manusia dengan perubahan iklim, perang, ketimpangan ekonomi, dan kekerasan di segala penjuru. Tetapi pada saat yang sama, kemajuan kita luar biasa. Harga panel surya turun 80% dalam 1 dekade terakhir, penyakit polio hampir punah, kemiskinan ekstrim global telah turun dengan drastis. Kita hidup di era dengan tren positif yang terbesar dalam sejarah. Namun, mimpi utopia di awal tadi ternyata lebih rapuh dari yang disangka. Peradaban manusia mungkin saja dapat lenyap dalam sekejap. Pada tahun 2002, Nick Bostrom, filsuf dari Universitas Oxford, mempopulerkan konsep risiko eksistensial. Tahu risiko X? Risiko X adalah ancaman yang dapat menyebabkan kepunahan total atau menghancurkan potensi makhluk dengan kecerdasan yang berasal dari bumi. Perubahan iklim, meskipun bisa menghancurkan banyak negara atau mengurangi keanekaragaman hayati, kemungkinan besar bukanlah risiko X. Mengapa? Karena by definition, risiko X berskala total. Tirai yang menutup masa depan umat manusia dan makhluk cerdas lainnya sampai tak tersisa. Risiko X ini seringkali terjadi akibat ulah tangan manusia sendiri. Toby Ord dalam Principles, sebuah buku tentang risiko X, menyebutkan beberapa skenario. Pandemi buatan di mana keahlian bioteknologi menghasilkan patogen yang sangat mematikan, menular, dan berevolusi dengan cepat. Atau nanobot jahat sekecil bakteri yang dapat mereplikasi diri tak terkendali, lalu melenyapkan setiap organisme di muka bumi. Bayangkan bahaya terorisme canggih di masa depan, yang bisa menyandera bumi dengan mengancam menabrakkan asteroid ke bumi. Atau eksperimen fisika yang salah langkah. Lubang hitam kecil terbentuk dan menghisap habis tata surya kita, dari matahari sampai sabuk Kuiper. Bahkan, ada bentuk perubahan iklim yang termasuk risiko X, seperti pelepasan metana besar-besaran dari embun abadi atau permafrost yang 32 kali lipat lebih berdampak daripada karbon dioksida. Namun, ada satu risiko X yang paling besar dari semua yang sebelumnya telah disebutkan, yaitu Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan bukan sekedar ChatGPT atau asisten AI ramah lain yang kita andalkan untuk bekerja atau belajar sehari-hari. Bayangkan sebuah kecerdasan digital yang dibentuk bukan dari sel neuron dan daging, melainkan silikon dan proses matematika yang rumit. Sebuah mesin yang dirancang untuk melakukan tugas, tetapi dengan cara-cara drastis, mengorbankan segala hal demi tujuannya, termasuk manusia. Belum terbayang bagaimana AI bisa menghancurkan dunia? Coba bayangkan 2 skenario risiko AI ini. Skenario pertama, kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh militer dilatih untuk mencapai perdamaian dunia. Untuk mencapainya, ia mempersenjatai setiap negara dengan bom nuklir. Karena simulasinya mengatakan bahwa hanya dengan ancaman kehancuran total, perdamaian abadi dapat diraih. Skenario kedua, AI melampaui kecerdasan manusia bagaikan manusia yang melampaui kecerdasan seekor semut. Dari sudut pandang seekor semut, manusia adalah makhluk super pintar yang suka menginjak dan menyiksa mereka tanpa alasan. Bagaimana jika AI berperilaku seperti itu? Dari 2 contoh tadi, kita belajar sesuatu yang penting. AI bisa jadi sangat pintar, tapi pintar tidak selalu berarti baik. Nick Bostrom menyebut ini sebagai tesis ortogonalitas. Kecerdasan bisa mengejar tujuan apapun, bahkan yang paling konyol atau paling berbahaya. Rick dari serial Rick and Morty adalah seorang jenius yang menggunakan kepintarannya sesuka hati. Kadang ia membantu cucunya Morty,
tapi sering juga membahayakan seluruh galaksi, walaupun berniat baik. Nah, AI juga begitu. Kita bisa minta mereka untuk menghapus kelaparan atau kemiskinan. Tetapi tanpa panduan yang tepat, AI bisa mencapai tujuan tersebut dengan cara-cara yang sangat berbahaya. Maka, bagaimana cara kita memastikan bahwa AI yang super pintar ini tetap sejalan dengan kepentingan manusia? Bagaimana kita bisa yakin AI akan peduli pada keselamatan dan kesejahteraan kita? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dijawab dalam bidang yang disebut dengan AI alignment. Cara menyelaraskan tujuan AI dengan nilai-nilai manusia. Jadi, bagaimana cara kita melakukannya? Ada dua pendekatan utama. Pertama, penyelarasan tujuan. Kita harus memastikan AI punya tujuan yang benar. Kedua, penyelarasan perilaku. Kita harus memastikan AI mencapai tujuannya tanpa membawa kerusakan. Mari lihat contoh sederhana yang menunjukkan pentingnya AI alignment ini. Wahai AI, efisienkan energi sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Terdengar bagus, bukan? Tapi tanpa panduan yang tepat, AI mungkin mengambil jalan pintas yang mengerikan. Mematikan seluruh infrastruktur listrik vital. Dari alat penunjang kehidupan di rumah sakit, sistem transportasi untuk distribusi kebutuhan dasar, hingga fasilitas penyimpanan vaksin dan obat-obatan. Teknisnya, AI berhasil menghemat energi, tapi dengan cara yang justru membahayakan manusia. Karena kita lupa mengajarinya bahwa nyawa manusia lebih penting dari penghematan energi. Sekarang ada dua agenda besar bagi mereka yang peduli. Yang pertama adalah AI safety research, dan yang kedua adalah AI governance atau policy atau control. Yang membuat dua agenda ini mendesak adalah AI berkembang dengan sangat cepat, rekursif, dan tanpa batasan biologi seperti manusia. Yang paling penting, kita harus memastikan AI yang kita ciptakan tidak hanya pintar, tapi juga bijaksana. AI yang tidak hanya mampu menghitung dengan cepat, tapi juga memahami nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Karena pada akhirnya, masa depan kita, bahkan masa depan seluruh peradaban manusia, akan ditentukan oleh bagaimana kita menangani tantangan ini. Pilihan ada di tangan kita. Kehancuran total, atau peradaban yang meraih bintang-bintang.